Soal EV, karena pemerintah baru saja meresmikan ekosistem terintegrasi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat di hari Minggu kemarin ya, 29 Juni 2025, berarti hari Minggu bulan lalu. Nah ini kalau kita lihat dari sisi step yang dilakukan nih, seberapa penting peresmian ekosistem pabrik baterai secara terintegrasi ini Pak Agus? Dari konsep, kemudian keinginan yang ingin dicapai, bahan baku, forecast dan sebagainya. Dan saya kira apa yang terjadi kemarin itu adalah merupakan realisasi daripada semua yang kita bicarakan. Ya, walaupun agak lama, tapi kita bisa melihat bahwa akhirnya keadaan itu terjadi dan kita berharap kita memiliki pabrik yang utuh dari hulu sampai ke hilir untuk nikel tentunya. Bisa dikasih gambaran nggak sih Pak, pabrik yang akan berjalan di Karawang ini seperti apa sih? Pola integrasinya juga akan seperti apa sih nantinya begitu ya? Dan hasil akhir yang diharapkan begitu ya dari produk yang dihasilkan di pabrik ini akan seperti apa Pak Agus? Ya saya kira pabrik ini akan terintegrasi dengan hulunya, walaupun itu agak berbeda konsorsiumnya, tetapi itu mereka saling berhubungan, partner kita. Jadi dari mulai tambang, kemudian dihasilkan, kemudian bahan baku untuk yang terakhir adalah tentu yang akan terjadi adalah untuk selnya, ya kan. Jadi itulah yang merupakan bagian daripada integrasi yang dulu itu tambang keluar. Kemudian pernah kita meresmikan yang Hyundai, HLI, itu mengambil bahan baku dari luar. Jadi baterai nyambung ke mobil. Nah sekarang itu kita hubungkan dari hulu ke hilir. Kalau ini sudah kejadian pada waktu yang kita targetkan. Oke, berarti ini integrated ya, semuanya terintegrasi begitu yang ada di Karawang ini. Nah kalau dilihat sejauh mana peresmian pabrik ini kemudian menjadi momentum. Balik lagi kita bicara mengenai momentum, Indonesia bisa menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di Indonesia. Karena kan isunya banyak begitu ya, soal nikel pun juga isunya banyak, yang disoroti juga banyak. Kemudian sempat juga seakan tidak ada pemberitaan dan kemudian ada peresmian pabrik ini seakan-akan Indonesia tidak akan kehilangan momen ini lagi begitu ya, untuk bisa menjadi salah satu pemain di baterai, begitu. Seperti apa Pak Agus? Ini suatu perjalanan yang panjang, perang teknologi sebenarnya, ya kan, di mana kita menghendaki adanya dunia yang lebih bersih. Nah di dunia yang lebih bersih ini kita melihat ada dua konsep, ya, yang ada yang menghela dengan mobil listrik, ada yang menghela dengan mobil hidrogen, yang dua-duanya bersih gitu. Kemudian terjadi lagi perang teknologi, yang satu bahwa kalau yang listrik, kita akan menggunakan LFP. Nah, sedangkan ini, kita punya nikel, tentu dengan nickel base, NMC. Nah ini kelihatannya dua hal yang membuat banyak juga investor larinya kemana ya gitu. Tapi saya kira proyeksi yang dari awal sudah memperlihatkan bahwa sekitar tahun 2035-2040 nanti listrik itu akan kira-kira 50-50. Barangkali sampai 60-40% terhadap ICE ya, internal combustion engine, sehingga itu kemudian diteruskan pembangunan itu. Tapi memang menjadi lebih tidak sejor-joran pada era-era sebelumnya. Jadi lebih, kan dulu sampai ada 2 perusahaan, 3 perusahaan datang ke Indonesia karena lihat nikel yang banyak. Yang satu sudah menyatakan tidak jadi kan ya. Kemudian yang ini sekarang yang kemarin diresmikan itu betul-betul akan menanamkan investasinya di dalam negeri. Kalau dilihat dari stepnya kan Indonesia memang tampaknya stepnya teratur nih ya Pak Agus ya. Apalagi dengan peresmian ini kan berarti sudah jelas bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pemain baterai. Kalau dari support system, ekosistem yang sekarang sudah dibentuk, sejauh mana Indonesia akan benar-benar bukan hanya mementapkan diri, tapi benar-benar
on the track dalam pemain baterai dunia ini, Pak Agus? Ya, begini, karena kenapa ini agak sulit ya untuk bisa jadi. Karena kita sebagai pemilik baterai kan kalau bisa berteman dengan yang menguasai pasar. Oleh karena itu waktu kita mulai 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kita mencari ada 11 perusahaan baterai di dunia. Satu persatu di approach gitu ya, untuk bisa membangun ekosistem itu di sini. Ada yang mengatakan iya dan tidak. Tapi kemudian ada 2 perusahaan terbesar di dunia yang kemudian tertarik dan bekerja keras untuk melakukan itu. Walaupun yang satu kemudian tidak jadi, tapi ini berhasil yang satu. Dan ini adalah salah satu yang terbesar. Kenapa dengan kita memilih yang terbesar di dunia, penjualan kita juga menjadi gampang. Ya, tidak terlalu tergantung kepada orang. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum, kita memiliki apa, di sana ada pasar, teknologi kita kembangkan bersama dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu step yang besar. Ya. Tidak mudah kan, karena pasar di dalam negeri kita kan gak besar. Betul. Orang datang ke sini, kamu mau jualan apa di dalam juga belum berkembang kan ya. Paling-paling berapa sekarang kan? Masih sangat kecil, mobil juga bisa terhitung lah ya. Terhitung dibandingkan dengan di Cina misalnya ya. Jadi kita tidak punya kelebihan di bidang pasar kecuali kalau ke depan, ya kan. Tetapi pada saat itu selalu orang melihat itu yang dihitung. Nah, nikel itu merupakan sesuatu yang memang menurut saya sangat berharga karena baterai itu kan sekitar 35% sampai dengan 40% dari nilai keseluruhan daripada kendaraan itu. Sehingga itu sangat berharga di dalam menentukan keputusan investasi. Oke, kalau dihitung waktu, berapa kira-kira timeline yang sudah diberikan untuk pabrik ini begitu ya, berjalan, berproduksi, kemudian nanti siap dijual, seperti apa Pak Agus? Ya, saya kira sudah disampaikan pada waktu peresmian ya, diharapkan bahwa dalam 2 tahun bisa mulai berproduksi, kemudian mulai trial run dan sebagainya. Itu merupakan hal yang biasa ya, dicoba dulu trial run kemudian makin baik. Saya kira kita harapkan di akhir 2030 itu sudah lengkap lah.